teks eksplanasi. Materi pembelajaran yang akan kita bahas. Pertama, KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu 4.4 memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara tepat. Ananda semua, perhatikan peta konsep untuk materi teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang akan kita pelajari, pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua, memproduksi teks eksplanasi. Dalam menganalisis, kita akan mempelajari pertama isi teks eksplanasi, yang kedua struktur teks eksplanasi, yang ketiga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Lalu di dalam memproduksi teks eksplanasi, hal-hal yang akan kita pelajari, pertama, menulis teks eksplanasi. Yang kedua, menyunting teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi. Di dalam pembahasan isi teks eksplanasi, kita harus memperhatikan pertama, sebagai jawaban pertanyaan mengapa, uraiannya bersifat akan kausalitas, itu seperti itu. Lalu sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi diantaranya bagian atas adalah identifikasi fenomena, bagian keduanya proses kejadian, bagian ketiganya ulasan. Di dalam identifikasi fenomena, hal yang harus kita perhatikan adalah merupakan latar belakang kejadian. Lalu di dalam proses kejadian, hal yang harus kita ungkapkan adalah pertama kronologisnya atau urutannya dari awal sampai akhir. Yang berikut adalah penyebabnya. Lalu di dalam ulasan kita harus memperhatikan mengomentari konsekuensi. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, pilihan kata tertentu. Biasanya bermakna lugas dan baku, kata ganti non persona atau bukan kata ganti orang. Lalu penggunaan peristilahan. Lalu ciri konjungsi bermakna proses, diantaranya penggunaan konjungsi kausalitas, lalu konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas contohnya karena, oleh sebab itu, sehingga. Konjungsi kronologis lalu, kemudian, setelah itu. Lalu data bersifat ciri kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, pilihan kata
ada yang menggunakan kata bermakna, lugas dan baku, kata ganti non persona atau kata ganti bukan kata ganti orang, lalu penggunaan peristilahan. Ciri yang kedua, konjungsi bermakna proses, menggunakan konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis. Contohnya, kalau yang kausalitas, karena, oleh sebab itu, sehingga. Kalau yang kronologis, lalu, kemudian, setelah itu. Ciri yang ketiga, kata kerja pasif. Penggunaan kata kerja pasif diantaranya dimulai, terlihat, terwujud. Ananda semua, sekarang kita perhatikan menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi berarti menuangkan pengetahuan tentang suatu proses atau rangkaian peristiwa pengetahuan itu didapat yang berhubungan dengan masalah alam, sosbud, agama, dan yang lainnya. Berikut di samping ini adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, penentuan tema yang mengandung suatu proses. Yang kedua, pengumpulan bahan-bahan atau referensi, bisa dalam bentuk buku, video, dan lain sebagainya. Pembuatan teks eksplanasi dengan menggunakan peta pikiran atau garis besar. Lalu peninjauan kembali bahan tulisan. Setelah dibuat tadi peta pikiran atau garis-garis besarnya, kita tinjau kembali bahan-bahan apakah sudah lengkap. Terakhir adalah mengembangkan peta pikiran atau garis-garis besar yang tadi kita kembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh atau teks yang utuh. Menyunting teks eksplanasi. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, aspek isi. Kedua, aspek struktur. Ketiga, aspek bahasa. Di dalam aspek isi yang harus kita perhatikan, kesesuaian isi dengan judul, kebenaran isi teks secara keilmuan. Lalu yang ketiganya, ketiadaan pertentangan dengan sara. Karena ini kalau kita hal yang bertentangan dengan sara itu sebaiknya tidak kita munculkan. Lalu aspek usur, yakni kelengkapan bagian-bagian teks yang meliputi identifikasi fenomena, proses, kejadian, dan ulasan. Itu urutan struktur. Lalu ketepatan susunannya. Lalu kepaduan hubungan antar kalimat, dari mulai antar kalimat maupun antar paragraf. Pada aspek bahasa, yang harus kita perhatikan adalah keefektifan kalimat, ketepatan pemilihan kata atau diksi, kebakuan ejaan atau tanda bacanya. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.